kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung materinya. Jadi setelah tadi kita membahas tentang tujuan-tujuan dari tata kelola atau governance objektif, sekarang kita masuk lanjutannya bahwa pihak yang kedua dalam framework COVID itu adalah pihak manajemen. Yang tentunya mereka akan punya tujuan-tujuan yang berbeda dari tujuan para pihak yang berkaitan dengan governance. Ya. Nah, yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, governance itu adalah para pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan unsur internal dan eksternal. Ya. Sementara manajemen adalah yang berkaitan dengan urusan internal saja. Nah, bedanya di sana. Contohnya adalah saya mengatakan kalau saya menjadi pelanggan yang menginap di sebuah, maka saya adalah customer. Saya sebenarnya orang luar, pihak eksternal. Tapi karena saya terlibat di situ, maka saya menjadi pihak yang berkepentingan. Ya, jadi ketika saya menikmati layanan IT di sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah kantor, karena status saya sebagai pelanggan, maka saya menjadi pihak yang berkepentingan. Maka saya pihak berkepentingan masuk dalam kelompok eksternal. Ya, saya adalah orang luar sebetulnya. Ya. Begitu juga pemegang saham. Pemegang saham itu sebenarnya orang luar, tapi karena dia beli saham, maka dia masuk menjadi bagian pemilik perusahaan. Karena dia pemegang saham. Lewat jumlah saham yang dimiliki. Para pemegang saham, para komisaris, itu masuk kategori governance. Ya. Sementara direktur perusahaan, ya, GM di perusahaan tersebut, karyawan di perusahaan tersebut, adalah para pihak yang ada di internal. Mereka masuk kategori dalam manajemen. Kuliah pertama kita sudah lihat apa beda governance, government, dan manajemen. Ya. Governance artinya tata kelola, itu prosedur atau aturan-aturan yang berlaku. Government, orang menjalankan fungsi memerintah. Fungsi tata kelola tadi dia menjalankannya. Sementara manajemen adalah tahapan-tahapan dalam pengelolaan. Ya. Oke, itu sudah dibahas sebelumnya. Jadi, ketika melihat tentang governance tadi, kita melihat secara menyeluruh, tadi saya bilang bahasanya bahasa dewa, bahasanya bahasa langit, karena kita melihat perusahaan itu dari atas. Ya, jauh lihat pokoknya ini perusahaan untung apa rugi, ini perusahaan aman apa tidak, ya, risikonya bagaimana. Ya, para pelaku pemegang sahamnya, stakeholder-nya kompak apa enggak. Dan itulah garis-garis besar aja. Tapi begitu kita masuk kepada tujuan-tujuan manajerial, tujuan manajemen, maka sudah lebih rinci. Nah, COVID mengelola tujuan-tujuan manajemen ini, dia bagi menjadi 4 bagian. Ya, ada APO, Align, Plan, Organize. Ini adalah bagian penyelarasan, perencanaan, dan penataan. Ya, kalau tadi apa tadi governance tadi EDM, evaluate, ya, direct, sama monitor. Jadi mengevaluasi, memberikan arahan, dan melakukan monitoring. Itu tugas orang-orang governance, ya, tata kelola. Tapi kalau orang manajemen
dia harus melihatnya satu APO diselaraskan, direncanakan, dan diorganisasikan. Yang kedua, BA, B. build, bangun, ya. Kalau mau membangun sesuatu, dia butuh sesuatu, acquire, yang memerlukan, kemudian implementasi, BA. Dia mungkin bagian DSS, ya, Deliver service. service support, ya, mendeliver atau menyampaikan program layanannya, memberikan layanannya, dan mensupport layanan. Atau yang bagian ketiga, tugas manajemen ini adalah MEA, monitoring, evaluasi, dan assess. Nah, tentunya fungsi monitoring, evaluasi yang ada di manajemen tidak sama dengan evaluasi dan monitoring yang ada di governance tadi. Ya, tentunya beda. Lihat satu persatu, tapi saya tidak akan membahas seluruh, saya akan langsung nanti fokus kepada materi kuliah kita, yaitu ada yang enterprise architect, ada yang risk management. Ya. Saya tidak akan membahas keseluruhannya, karena kita bukan pelajaran tentang COVID. Nah, di sini sudah mulai masuk ke materi enterprise architect-nya, kemudian risk management-nya. Nah, mungkin setelah itu nanti baru kita detail masing-masing terpisah materinya, nggak nyambung lagi. Sudah. Yang enterprise architect belajar sendiri, yang untuk risk management-nya belajar sendiri nanti. Oke ya, kita lihat bagian pertama langsung ke enterprise. Ya, kita nggak belum bahas APO 01, 02 ya. Kita langsung saja ke yang enterprise architect. Nah, nanti laporan. Jadi pada APO ada 14 ya. APO 01, 02, 03 sampai 014. Nah, yang nomor 3 adalah APO yang memanajemeni, ya, yang memanajemeni tentang yang namanya enterprise architect. Artinya apa? Artinya OBIT sebagai sebuah kerangka kerja tata kelola sudah mengamanahkan. Kira-kira bahasanya begitu. Para pimpinan-pimpinan perusahaan, aturlah, manage-lah, kelolalah enterprise arsitek Anda. Nah, kira-kira begitu. Itu aja sih, COVID itu nyuruh kita pesannya begitu. Ya, makanya saya mulai dulu dengan COVID, supaya kalau tiba-tiba saya masuk materi enterprise architecture, kok ngapain ini? Gitu. Jadi bisa dipahami ya, Tris, ya, bahwa COVID sebagai framework tata kelola sudah jelas-jelas mengamanahkan bahwa dalam tata kelola sebuah organisasi, khususnya organisasi IT, perusahaan IT, harus ada yang namanya enterprise architecture. Nah, ini perintahnya. Manage enterprise architecture pada APO 03. Ya, sementara di sisi lain, nggak cuman ini saja, ada 14 yang diperintahkan untuk align, plan, dan organize. Jadi maksudnya align, plan, organize apa? Masalah enterprise architect itu, pertama Anda harus selaras. Selaras itu artinya apa? Selaras itu. Irama. Jadi kalau main musik itu selaras lemah. Yang main drum nyambung selaras dengan yang main gitar. Ya, suaranya tuh sama merdunya dengan yang main organ. Jangan pecah uang main musik ke kanan, yang nyanyi ke kiri. Rejola musik, singonya aku nak nyanyi.
Makanya kadang-kadang lagunya apa, musik entah apa. Nah, itu tidak selaras. Tidak lemak kita dengarnya. Ya, jadi ada penyelarasan, aligning. Apa yang harus diselaraskan, nanti kita lihat dalamnya ada apa. Yang kedua, perintahnya adalah plan. Plan itu rencana. Artinya apa? Enterprise arsitek harus direncanakan. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa suka-sukanya aja, brejola kaki mana. Oh, enggak. Harus diselaraskan. Harus dirancang. Nah, kalau sudah dirancang, dan rancangannya sudah selaras, maka ketika dilaksanakan, enterprise arsitek itu, dia harus dikelola, makanya diorganize, ya, diorganisasikan, kelola. Tidak bisa kita biarkan dia berjalan sendiri. Biarkan seperti air mengalir. Nggak bisa. Harus diatur, dikelola, dimanajemeni. Itu pesan COVID. Nah, seperti apa? Kita lihat. Ya, penjelasannya, description-nya. Ini kita masih belajar umum tentang enterprise arsitek. Nanti mulai minggu depan baru kita masuk detailnya seperti apa. Jadi apa kata COVID sebagai framework tata kelola IT? Dia bilang apa? Establish a common arsitektur, ya. Bangunlah sebuah arsitektur umum consisting yang berisi, ada yang terdiri atas bisnis proses, informasi, data, aplikasi, dan teknologi dan arsitektur teknologi serta lapisan-lapisannya. Artinya apa? Kalau kita mau mengelola IT, nggak tiba-tiba beli komputer kalau hidupkan. Pertama kita harus buat dulu arsitektur. Apa itu arsitektur? Arsitektur Arsitektur itu rancangan. rancangan. Orang nggak tiba-tiba langsung bangun rumah. Nah, kita tuh seringkali duit habis banyak. Rumah nggak bagus. Ngapa? Nah, bangun rumah. Cari tukang. Mana tukang? Nah, ada mang buat ke rumah mang ya. Nah, rumah macam mana? Terserah mamang. Jadi rumah itu terseran si mamang tukang itu. Padahal yang bakal tinggal kita. Nah, itu yang repot. Harusnya kita buat dulu. Pengen rumah yang macam mana? Kita nih pengen rumah batu, apa rumah kayu. Kalau rumahnya rumah kayu, macam mana bentuk? Nak buat rumah model rumah Jawa, model Jawa, apa nak buat model rumah limas Palembang. Rumah batu, oke rumah batu. Yang macam mana? Model townhouse atau model ruko. Atau nak model, ya macam mana? Terserah. Dari awal kita sudah membayangkan, merencanakan rumah itu akan seperti apa. Jika perlu dibuat dulu modelnya, maka orang-orang arsitek itu seringkali buat maket. Buat maket gedung. Nah, jadi arsitektur itu di dalamnya ada bisnis prosesnya kita rancang. Sebelum dirancang diselaraskan dulu, karena tahu nanti perusahaan itu ada orang teknik, ada orang ekonomi, ada orang keuangan. Nah, cara pandangnya macam mana? Sama enggak cara pandang? Nah, kita samakan dulu cara pandangnya, akhirnya kita sepakat bisnis prosesnya begini. Cara kerjanya begini. Sehingga nanti akan jelas informasi apa yang mengalir, data apa yang bakal digunakan, kita akan gunakan aplikasi apa saja. Ya. Untuk itu kita butuh teknologi yang bagaimana.
Ya, lebih-lebih di perguruan tinggi. Nah, tiba-tiba, oke, kita buat ya sistem informasi manajemen akademik. Kan tiba-tiba buat aplikasi yang isinya adalah daftar mata kuliah misalnya. Kita mau bagaimana dengan sebuah sistem informasi akademik itu? Apakah itu berarti tempat mahasiswa daftar ulang? Apakah itu tempat mahasiswa melihat daftar mata kuliah yang dia ambil apa saja, nilainya lulus apa tidak dia lihat di sana misalnya, dan sebagainya. Ya, jadi bisnis prosesnya, informasi apa, data apa, aplikasinya bagaimana, tinggal teknologinya harus bagaimana. Nah, itu dibuat dari awal, disepakati dari awal, dikelola. Ya. Sehingga nanti kita punya sebuah model yang bagus, yang ketika dijalankan, nggak ada perdebatan lagi, karena dari awal sudah disepakati, dari awal sudah dari awal sudah diselaraskan. Ya. Jangan nanti ribut, misalnya perguruan tinggi mau bikin aplikasi sistem informasi manajemen akademik. Kapan kita bisa bilang mahasiswa itu boleh ujian? Maka dulu di WD1 sama WD2 ngobrol. Mahasiswa itu boleh ujian kapan? Oh, kata WD1, syarat mahasiswa boleh ujian jika kuliah minimum sekian persen. Kalau kurang dari pertemuan nggak hadir, maka dia tidak memenuhi syarat untuk ujian semester. Itu kata WD1. Kata WD2, mahasiswa yang boleh ujian ada yang sudah bayar duit ujian. Yang sudah registrasi, sudah bayar lunas ini, itu. Itu kata WD2. Itu baru ngomong di dalam fakultas, WD. Kalau ngomong universitas kan WR1, WR2. Yang repot tuh kalau WR1, WR2 nggak nyambung, rektornya lain pula kenanya. Tambah repot. Itu contoh yang biasanya terjadi bahwa kalau kita hanya sibuk pada urusan internal masing-masing, tidak pernah menyelaraskan, yang penting tadi, kata WD1, yang penting bodak ini ujian, karena dia sudah ikut kuliah pertemuan, minimum 70% absennya masuk. Sementara kata WD2, boleh, dia belum lunas SPP-nya, belum bayar duit ujian, jangan bikin ujian. Buat WD1. Kalau tidak boleh ujian, nanti mahasiswa ini DO. Gara-gara tidak ikut ujian. Kalau DO, akreditasi kita tidak bagus, jelek. Nanti kita mau akreditasi jadinya tidak bagus akreditasinya, nilainya. Karena ada mahasiswa yang DO. Makanya kelas A itu saya sempat nanya ke Bu Tere, Bu, itu kelas A itu mahasiswanya nggak masuk. Kenapa, Bu? Apakah belum daftar ulang? Oh, enggak, Pak. Kan daftar ulang itu belakangan, boleh. Ya, bayaran juga boleh belakangan, yang penting kuliah dulu. Benar gitu. Iya. Kan itu beda. Kalau di Unsri, belum bayar SPP, nggak bisa ngisi KRS. Karena simaknya kekunci karena belum bayar UKT. Bayar lunas dulu, baru bisa akses ke simak, baru bisa daftar mata kuliah. Misalnya seperti itu. Jadi inilah kadang-kadang untuk sebuah kasus yang sama, cara pandang akademik sama cara pandang bidang keuangan nggak nyambung, BD1, BD2. Nah, kalau makanya perlu diselaraskan. Perlu diselaraskan, setelah selaras baru dirancang. Kita bagusnya bisnis prosesnya bagaimana nih? Bagaimana caranya mahasiswa tidak terhambat daftar kuliah,
Namun kepentingan organisasi bahwa harus lunas pembayaran juga terjaga. Ya, diaturlah manajemennya seperti apa aturannya. Ya, itu yang disebut dengan domain, align, plan, dan objektif, di mana di dalam APO ini salah satunya adalah enterprise architect. Jadi kita membuat sebuah model arsitektur atau kerangka arsitektur yang mana di dalamnya sudah ada mengakomodasi semua kepentingan para pihak tadi. Jadi di situ sudah include ada bisnis prosesnya, informasi apa yang mengalir di sana, data yang digunakan data apa, aplikasi digunakan aplikasi jenis apa, ada berapa layer teknologinya, dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa punya kerangka kerja yang jelas. Kita punya blok-blok ya, dari perusahaan kita, dari organisasi kita, yang jelas hubungannya antara satu bagian, ya satu blok, satu bagian, ke blok atau bagian yang lain. Contoh tadi saya katakan, bagaimana ada aplikasi, sistem informasi, yang bisa mengakomodasi kepentingan, baik kepentingan akademik WD1 maupun kepentingan keuangan WD2. Ya. Karena itu nggak bisa menang-menangan, dua-duanya harus selaras. Itu baru dua bagian. Bagaimana kalau organisasi yang besar yang memiliki bagian-bagian yang harus selalu ada hubungan antara satu dengan yang ini tujuan utamanya, purpose itu tujuan membaca. Sehingga nanti kalau kita punya enterprise arsitektur di sebuah perusahaan, terutama enterprise arsitektur IT-nya, apa tujuannya? Maka tujuannya kita akan punya ini. EG01, EG05, 08, 02. Tujuannya. Kita punya produk dan layanan yang kompetitif, kita punya service yang berorientasi pelanggan. Coba ingat pelajaran ITSM, ada hubungannya. Maka kita dari awal sudah merancang bahwa mudah bagi pelanggan. Sudah dibuat dari itu. Kemudian terjadi namanya optimasi bisnis proses internal. Dan kita bisa melakukan yang namanya transformasi digital yang terkelola. Kita tidak sembarangan tiba-tiba serba IT. Ya, tapi jangan sampai kita melakukan transformasi yang nggak terkelola, yang liar. Maksudnya apa? Transformasi, program-program transformasi digital itu harusnya menghasilkan hasil yang baik, bukan mempersulit. Salah satu contohnya saya bilang tadi, yang selalu saya gunakan contoh, ya, mungkin sudah berulang-ulang saya ceritakan, yaitu kasus iktp di Indonesia. Harusnya program komputer itu mempermudah hidup manusia, bukan menyusahkan. Ini iktp itu buatnya susah, nunggunya lama, tidak ada kejelasan kapan selesai, kapan sudah jadi, KT kuno. Nah, sekarang yang sudah punya iktp, mau dipakai di mana iktp itu? Ya, buktinya kita masih fotokopi KTP itu. Setiap kali ada urusan dengan RT, RW, kelurahan, kita mau ke rumah sakit berobat, masih fotokopi KTP. Katanya sudah elektronik, kok masih fotokopi KTP? Nah, Iya, betul. itu. Sehingga memang tujuannya baik, mulia. Bahwa
pengen buat iktp. Mm. Masalahnya baru terpikir buat iktp-nya, tapi begitu iktp itu jadi mau dipakai di mana, bahkan kantor-kantor Pemda sendiri belum memanfaatkannya. Mm-mm. Cobalah kamu berurusan dengan Pemda. Pergi ke kantor gubernur sana, pergi ke kantor wali kota. Ada urusan apa di sana? Mana fotokopi KTP? Jadi transformasi digitalnya tuh yang ngapain gitu? Artinya kita memaksakan diri harus iktp, ngabisin dana negara besar-besaran, tapi ujung-ujungnya nggak ada manfaat. Mm-mm. Nah, ya, itu untuk urusan negara ya sudahlah. Nah, kalau kita punya program di internal perusahaan, ya lebih kurang harus dipikirkan juga. Gitu. Jadi kalau kita punya tujuan yang harus kita capai dengan adanya pengelolaan enterprise arsitektur yang baru, maka Mm-mm. apa yang bisa kita selaraskan? Kita bisa menjelaskan tentang agility. Agility itu kelincahan. Kelincahan apa? Untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional. Nah, tadi ketika kita bilang kita harus punya iktp, oke, kita buat iktp-nya. Ya, kita buat iktp. Kita tinggalkan KTP lama yang dipakai mesin ketik membuatnya itu, Mm-mm. misalnya. Tapi kalau udah jadi, itu solusi apa? Apakah dengan punya iktp berarti kita kalau berobat rumah sakit jadi antrian, nggak perlu ngantri lagi berbaris? Masih. Mm-mm. Datanglah ke rumah sakit, kamu daftar BPJS. Ngantri jam 7 pagi. Baru dipanggil urutan, misalnya nomor urutannya yang dipanggil sekarang nomor 17. Nah, kita ini nomor urut 215. Misalnya. Nah, ditinggalkan kaget dipanggil, ditungguin, Iya. nggak muncul-muncul nomor kita, dan dipanggil-panggil. Padahal kita sudah daftar Mm-mm. pakai iktp tadi. Padahal dengan iktp barangkali tak perlu datang dulu ke rumah sakit, bisa daftar secara online, kemudian kita tahu datang kira-kira jam berapa kalau kita dapat nomor urut 215 Mm-mm. misalnya. Oh, nomor urut 215 ini kira-kira dapat panggilan jam 2 siang berobat ke dokternya. Pak, yuk datang jam setengah 1 atau setengah 2 misalnya. Jadi tidak lama nunggunya. Ini kita ngantri dari jam 7 pagi, dapat giliran berobat jam 2 siang. Mm-mm. Nah, ya, ini lebih kurang nanti kita akan lihat seperti apa yang namanya enterprise arsitek tersebut. Apa aja yang ada dalam proses enterprise arsitek? Ya, tentunya di sini ada praktek-prakteknya atau pelaksanaan kegiatannya. Ya, enterprise arsitek kata COVID harus melakukan apa? Nah, yang pertama tadi APO 03 itu untuk enterprise arsiteknya. Nah, pelaksanaannya yang pertama adalah APO 0301. Apa kata COVID? Kata COVID, ya, dia memerintahkan kita, mengamanahkan kita supaya develop the enterprise architecture vision. Bangunlah Mm-mm. visi arsitektur perusahaan Anda. Jadi kalau nanti, ini kan untuk manajemen nih kan, manajemen objektif. Kalau Anda menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, ya, kata COVID, ini perintahnya COVID, ya, bangunlah visi organisasi Anda. Visi itu adalah sebuah cita-cita luhur yang mau dicapai. Mau kemana? Jadi kalau Anda jadi pimpinan, jadi nakhoda, jadi supir, pengemudi,
Anda harus tahu tujuan Anda mau kemana. Jadi Tris, kamu kalau dibonceng cowok, ada cowok monceng kamu naik motor, tanya sama cowok tuh, kita ini nak kemana? Dia punya enggak visi yang jelas? Kau itu nak diajak kemana? Begitu juga perusahaan. Jadi kalau ada pimpinan perusahaan, ada direktur di sebuah perusahaan, ketika dia diangkat jadi direktur, maka direktur itu punya kewajiban untuk menunjukkan dia mau bawa perusahaannya menuju kemana. Jadi jangan sembarangan naik. Ada cowok nak bonceng, ayo melok naik. Pergi kemana? Melok aja. Lo Kak Saro, Tris. Hah? Iya benar. Ini perusahaan, tapi kalau mau dipakai untuk individu pribadi juga bisa, sama aja. Ada orang ngelamar kamu, tanya, apa janji kamu ke saya? Hah? Nak ngajak ke surga, apa nak ngajak ke neraka? Ya, karena seorang pemimpin, manajemen tuh, pemimpin tuh, dia langkah pertamanya, coba lihat, langkah pertamanya harus dilakukan adalah develop enterprise architecture vision. Visi. Harus bangun visi, mau kemana? Nah, bagaimana cara membangun visi tadi? COVID sedang ngajari kita. Ini ada langkah-langkah aktivitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8, kalau ini semua dikerjakan, itu baru level 2. Mau naik kelas ke level yang lebih tinggi, laksanakan 9, 10. Mau yang lebih tinggi lagi, level 4, laksanakan yang 11. Memang itu sebab gampang jadi direktur itu. Tidak gampang menjadi manajemen itu. Banyak hal yang harus dilakukan. Ini capability. Capability-nya kemampuan. Kalau kamu sudah mampu melakukan, kamu sudah berhak jadi manajemen. Kalau belum, ya dia belum bisa jadi manajemen. Ini syarat jadi. Iya. Aktivitas 1-11. Ini sekedar untuk mengatakan Anda berhasil membuat visi dari sebuah arsitektur perusahaan. Yang kedua, nih, praktek yang kedua. 0302, APO 0302. Define Reference Arsitektur. Ketika membuat kerangka arsitektur, itu tidak jelas sumbernya, itu juga tidak boleh. Harus jelas referensinya, rujukannya. Nggak ada orang tiba-tiba buat rancangan, pokoknya gedung, ya, bawahnya macam lidi, tahu-tahu di bagian atas itu 20 lantai, itu kayak balok. Ya rubuh itu gedung pasti. Sebelum orang bangun gedung Menara Petronas di Malaysia, yang menara kembar itu ada rancangannya dulu. Nggak tiba-tiba langsung bangun aja. Itu juga ketika orang membangun gedung tertinggi di dunia. Ya. Burj Khalifa di Dubai. Gedung paling tinggi di dunia. Nggak tiba-tiba langsung nyemen, enggak. Itu ada arsitekturnya dulu, dan ditanya orang, apa dasar Anda membuat seperti itu? Ada referensinya. Nah, referensi itu harus dibangun. Harus didefinisikan. Misal, kamu jadi manajer IT di asrama haji. Terus kamu bilang, untuk IT asrama haji kita harus punya internet dengan kecepatan 20 gigabits per second, bandwidth sekian.
Terus ditanya oleh orang lain, apa dasar pertimbangan kamu? Oh enggak, pokoknya saya suka-suka aja. Pokoknya lebih besar lebih bagus. Ya enggak begitu. Harus ada dasarnya. Apa rujukan Anda sehingga Anda mengatakan harus demikian. Kita butuh internet dengan kecepatan sekian misalnya. Alasannya apa? Dasar hitungannya dari mana? Itu semua harus ada referensinya. Nah, ya. Jadi ini untuk bisa melaksanakan itu, kita ada aktivitas dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8. Ya. Itu level 2 baru. Berikutnya ada APO 0303. Ya. Apa kata COVID? Kalau Anda mau punya arsitektur yang baik, maka lakukan select opportunities and solution. Nah, pilihlah. Select itu pilih. Peluang, opportunity, dan solusi apa yang mau ditawarkan oleh hadirnya teknologi informasi tadi. Jadi bukan sembarangan tiba-tiba kita pokoknya ada alat apa beli, ada alat apa colokin, ya enggak gitu. Ya. Dan ini juga ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Nanti rincian aktivitasnya kita bahas di materi kelas khusus untuk EA seperti apa, risk manajemennya seperti apa. Berikutnya adalah 0304. Definisikan arsitektur implementasi. Ya, ini 1, 2, 3, 4 aktivitas. Oke, ini 315. Jadi, kalau kita lihat berapa di sini? APO 0301 sampai APO 0305. Jadi ada 5. Nah, ini ada 5 hal yang harus dikerjakan, yang harus dipraktekkan ketika kita melaksanakan yang namanya enterprise architect. Nah, ingat. Nanti kalau di ujian misalnya ada berapa praktek yang harus dilakukan dalam enterprise arsitektur menurut COVID. Ada 5. Saya tanya, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan visi perusahaan? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu berarti kodenya apa? Raci-nya tadi, raci model tadi ya. Kalau bertanggung jawab itu artinya? Responsible, R. Responsible. Yang mana? Ya. Chief of Dari 5 tugas yang harus dilaksanakan dalam enterprise architect, mana yang tidak berhubungan dengan data manajemen? Kelihatan nggak? Yang nggak berhubungan dengan data manajemen adalah yang nomor? Mana yang tidak kan nggak ada nih, kosong. Data management function, fungsi data manajemen. 05. Ya? Nah, itu menyediakan layanan arsitektur perusahaan, itu tidak ada hubungan dengan data manajemen. Dan seterusnya. Ini cara-cara membaca tabel-tabel ini ya. Jadi kalau pengen tahu siapa yang bertanggung jawab, kita lihat ini semua orang ini bertanggung jawab semua untuk urusan 1 sampai 5 ya, kecuali data manajemen itu hanya diurus oleh 1 sampai 4 saja.
Dia nggak ngurusin yang kelima. Di sini juga bisa kita lihat untuk setiap praktek-praktek manajemen tadi, baik dari APO 0301 sampai APO 0305, dia ketika dilaksanakan, dia butuh input informasi dari dokumen apa, nanti diproses di sini, keluaran output-nya dokumen apa. Nih ya, ini cara bacanya ya. Jadi gini, praktek 0301, ya, praktek enterprise arsitektur nomor 1, yaitu membangun visi organisasi, itu inputnya atau sumber informasinya adalah dari dokumen APO 0205, yaitu Strategic Roadmap. Keluaran hasil dari APO 0301 adalah menghasilkan dokumen APO 0205, yaitu definisi ruang lingkup arsitektur. Nah, itu cara bacanya. Ya. Jadi untuk melaksanakan praktek manajemen ini, butuh dokumen ini. Kalau ini sudah dilaksanakan, menghasilkan output. Jadi paham ya? Cara baca dokumennya. Dari input, dari ya. Ini kelihatan nggak terus di HP? Seperti ini. Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Rasanya jujur aja saya nggak sanggup. Ya, saya kalau yang begini harus lihat di laptop. Ya. Hebat kalau bisa melihat yang begitu. Dokumen kecil. Nah, ya seterusnya lah ya. Ini karena masih di COVID, saya tidak akan mendetailkan. Kamu bisa pelajari oleh saya sendiri. Kalau ini tentang skill, ya skill artinya people skill kompetensi. Artinya apa? Untuk dapat membuat enterprise arsitektur, untuk dapat membuat enterprise arsitektur, orang yang membuat itu butuh skill dan kompetensi apa? Harus bisa arsitektur desain, harus bisa data analisis, harus bisa membuat arsitektur bisnis, harus bisa membuat yang namanya perencanaan produk dan pelayanan, dan seterusnya. Harus bisa memberikan solusi tentang arsitektur. Nah, supaya bisa menjadi yang demikian, nah, di mana sumber-sumbernya? Ini, yang tengah ini. Kalau mau bisa membuat desain arsitektur, maka pelajari yang namanya E-Competence Framework atau ECF. Apa itu? Suatu framework umum yang berlaku di Eropa untuk para profesional ICT. Ini kalau kamu nguasain ini aja satu, kamu ngelamar kerja di perusahaan-perusahaan IT pasti diterima. Karena kamu punya kompetensi untuk membuat yang namanya enterprise arsitektur. Nah, nanti ya di sini COVID sudah mengatur juga, katanya COVID ini masih sangat umum. Kalau Anda ingin belajar tentang enterprise arsitektur, apa kata COVID? Pelajari TOGAF. Nah, ini TOGAF. TOGAF itu adalah framework yang khusus untuk enterprise arsitektur. Nah, nanti mungkin mulai minggu depan baru kita masuk pelajaran tentang TOGAF. 2 minggu lagi lah.
Karena minggu depan mungkin baru masuk ke interpretasi arsitekturnya secara umum. Setelah itu baru ke di akhir kita akan belajar TOGAF. Karena TOGAF inilah ya tata kelola atau framework yang sekarang banyak digunakan. Walaupun tidak cuma TOGAF ya, masih banyak yang lain. Tapi yang populer sekarang adalah TOGAF. Dengan kata lain, disarankan oleh KOM. Ya. Ini masih tentang policy dan prosedur untuk membuat enterprise arsitektur. Kalau kita membuat enterprise arsitektur, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Nah, namanya arsitektura prinsipal. Apa itu? Ya, penjelasan tentang policy atau kebijakannya. Nah, policy kebijakan itu diatur dalam standar yang namanya TOGAF. Termasuk bagaimana budaya, etika, dan perilaku yang harus ada ketika kita membangun yang namanya enterprise arsitektur. Nanti juga diatur, ya, termasuk komponen layanan, infrastruktur, dan aplikasinya bagaimana juga diatur. Jadi, secara garis besar, ya, yang namanya enterprise arsitektur itu apa? Ya, ini garis besarnya aja dulu. Kita menurut COVID, kita belum belajar enterprise arsitektur berdasarkan TOGAF-nya. Ya. Jadi di sini COVID menjelaskan kepada kita tentang enterprise arsitektur secara garis besar atau secara umum. Nah, apa kata COVID? Enterprise arsitektur itu harus punya program, maksudnya program kerja. Harus punya standar. Standar itu artinya sesuatu yang menjadi rujukan. Jangan suka-sukanya aja. Ada pedomannya. Ya. Bukan karena misalnya saya yang buat arsitektur, terus sesirnya Iksan Jamba. Nggak boleh. Kita ikut pedoman yang mana nih? Nanti aplikasi apa, data di aplikasi harus bagaimana, itu semua diatur. Misal tadi, ya kita mau bangun sistem informasi untuk universitas. Nah, kita pakai program yang jelas untuk membangun sistem informasi universitas. Ketika kita mau membangun program tersebut, itu harus ada standar yang menjadi pedoman kita, aturan-aturan yang menjadi pedoman kita. Nah, nanti mau pakai aplikasi apa silakan, tapi dipilih. Itu aplikasi yang menurut kita sesuai. Nah, ketika sudah memilih aplikasi, maka aplikasi itu harus datanya bagaimana. Kita tahu bahwa aplikasi di perguruan tinggi pada umumnya didominasi oleh aplikasi untuk sistem informasi akademik atau aplikasi sistem keuangan. Itu yang paling dominannya. Selebihnya aplikasi untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan barangkali. Untuk penelitian, itu bagian dari akademik dan sebagainya. Maka datanya harus distandarisasi. Kira-kira bisa dibayangkan kalau seandainya di prodi sistem informasi nilai A itu adalah 85 sampai 100. Di prodi sistem informasi informatika misalnya A itu 90. Berarti sudah tidak standar. Ya. Nanti di Fakultas Ekonomi lain lagi standarnya. Ya. Bahwa 70 itu C misalnya. Ya. Sementara di prodi yang lain, fakultas lain, 70 itu bisa B misalnya. Artinya ketika nanti ada data, katakanlah ada yang masukin nilai 70 itu C atau B sih?
Mm-mm. Bingung orang bikin transkrip nanti. Iya. Makanya harus ada standarisasi, disepakati datanya seperti apa. Yang umum itu biasanya di kita ini nilai itu A, B, C, D, E. Mm-mm. Ada beberapa tempat itu ada F. Kalau di barat malah ada A plus, A minus, B plus, B minus, misalnya. C plus, C minus. Gimana pula itu? Yang bingung tuh kalau B plus oke lah, berarti B lebih sedikit, B plus lah. Dia belum sampai ke Mm-mm. A, tapi dia B plus. Kalau A minus, oke lah, itu berarti A kurang sedikit. Dia belum A, tapi mepet-mepet dikit lah. Iya. Misalnya 85 itu A, dia misalnya 84, maka dia A minus. Oke, bisa dipahamin. Uh-uh. Tapi ada universitas bikin A plus. A plus itu berapa sih? Tak terhingga, mungkin, Pak. A plus itu, jadi kalau 100 itu A, kalau A plus lebih dari 100 dong. Iya. Bayangkan kalau data tidak standar. Bingung IT-nya nanti. Nah, makanya harus Mm-mm. disepakati datanya, di mana data yang disepakati itu bermakna kita menyelaraskan bisnis proses. Ya, jangan sampai ada yang bilang lulus, ada yang bilang nggak lulus, pada nilainya sama-sama angka 70 misalnya. Mm-mm. Karena bisnis prosesnya yang berbeda. Nah, ini semua akan diatur dalam yang namanya enterprise arsitektur tadi. Ya, lengkap ya, ini sampai detail-detailnya, rincinya semua. Nanti kita akan lihat di jadi di sini kelihatanlah bagaimana sebuah visi dari organisasi, ya ada arsitektur visi, ya, jadi cita-cita yang mau dicapai, visi yang mau dicapai itu berarti cita-cita yang mau dicapai. Itu diterjemahkan dengan arsitektur bisnis, ya, diuraikan jadi arsitektur data, dilaksanakan dalam arsitektur aplikasi, diimplementasikan dengan arsitektur teknologinya. Sehingga keseluruhan ini, bisnis, data, aplikasi, maupun teknologi, itu akan diimplementasikan secara sambung. Inilah kira-kira garis besar apa yang dimaksud dengan enterprise Arsitektur. versi COVID. Nanti kita dalam di pertemuan selanjutnya tentang, ya, kalau sekarang ini masih nyambung-nyambung nih kita di kuliah kuliah yang sore sama yang malam itu masih nyambung. Nanti setelah ini kita sendiri-sendiri. Ya, yang sore adalah enterprise arsitektur, yang malam itu tentang manajemen. Nah, kita akan selanjutnya lompat langsung ke, ya ini kesimpulannya dari yang namanya enterprise arsitektur, itu adalah cetak biru, blueprint bahasa Inggrisnya, yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, resiko, ya, key performance indicator, ya, itu adalah bisnis arsitektur, kemudian teknologi informasi, di situ ada datanya, kita pakai data yang bagaimana, aplikasinya apa, teknologi apa yang mau digunakan untuk menjalankan bisnis kita tersebut. Inilah kesimpulan dari yang namanya enterprise arsitektur. Jadi kita selesaikan dulu yang untuk enterprise arsitektur, maka selanjutnya kita masuk APO 12. Kita lompat aja langsung ke APO. Bagaimana COVID membahas tentang resiko. Ya. Bagaimana COVID membahas tentang resiko.
Jadi sekali lagi, sama seperti enterprise arsitektur, ya, maka resiko itu juga sesuatu yang diamanatkan oleh COVID agar diselaraskan, agar di-planning, direncanakan, dan dikelola organisasi. Bahkan resiko tadi itu juga menjadi tujuan pada governance. Ya, perhatikan ya. Kalau enterprise arsitektur itu hanya tujuan manajemen internal saja. Tapi resiko itu juga selain ada di internal, di manajemen, dia juga sesuatu yang menjadi perhatian dari governance. Tadi pada EDM nomor 3, EDM 03. Dia bilang manage resiko pada EDM 03. Jadi di situ bisa kita lihat tentang apa pentingnya mengurusi resiko. Risiko itu perhatian baik governance maupun perhatian manajemen. Ini yang penting kita paham. Oke, jadi dengan pola yang sama bahwa ini adanya di APO, sesuatu yang harus diselaraskan, di-align, sesuatu yang harus di-plan, direncanakan, dan di-organize, dikelola. Ini semacam amanah yang harus dilakukan oleh pihak manajemen, oleh pimpinan perusahaan. Anda wajib mengelola resiko. Sudah begitu. Wajib mengelola hal ini resiko IT. Kita sedang ngomong IT. Kan? Apa itu APO 012? Managing Risk, ya, mengelola resiko, yaitu penjelasannya adalah secara berkelanjutan, ya, continually, secara berkelanjutan, lakukan kegiatan mengidentifikasi, memeriksa, assess, dan mengurangi. Jadi, identifikasi, periksa, kurangi. Apa yang harus diidentifikasi, apa yang harus diperiksa, apa yang harus dikurangi. Yaitu segala sesuatu yang berhubungan ya, antara IT dengan resiko. Ya. Jadi di dalam information dan teknologi, segala sesuatu yang ada berhubungan dengan informasi dan teknologi, maka kita wajib identifikasi, kita wajib periksa, kita wajib kurangi hubungannya dengan resiko-resiko. Resiko yang mana? Resiko yang dapat ditoleransi tentunya. Resiko yang dapat ditoleransi levelnya. Ya, itu tadi yang saya bilang contoh yang dimaksudkan toleransi itu adalah ketika sebuah resiko masih sanggup kita tanggung. Kalau sudah nggak sanggup lagi, jangan lakukan. Saya tanya, Tris, berani keluar rumah nggak? Berani, Pak. Nggak takut ketabrak mobil? Ya, hati-hati, jangan sampai jalan di tengah. Nggak takut kena COVID? Ya, saya sudah divaksin, Pak. Saya tidak keluar rumah pakai masker. Artinya, toleransi resiko kemungkinan terjadi sesuatu itu sudah kita perkirakan dan kita siap menanggungnya. Jadi yang dimaksud dan managing risk atau mengelola resiko artinya apa? Artinya secara berkelanjutan selalu melakukan identifikasi, selalu memeriksa, dan selalu mengurangi segala hal yang berkaitan dengan IT yang ada hubungan dengan resiko. Tujuannya apa? Nah, ini purpose. Ya, tujuannya
mengintegrasikan penanganan IT dengan penanganan resiko supaya menjadi yang namanya ERM, Enterprise Risk Management, manajemen resiko perusahaan. Jangan sampai resiko IT terpisah dari resiko perusahaan. Itu harus kita integrasi. Harus seimbangkan antara biaya dengan manfaat. Orang IT ini suka jadi pembohong, minta dana yang besar-besar dengan alasan nanti mati loh laptopnya, ini harus ganti baterai baru loh. Ini nanti listriknya mati, layanan kita nanti ini harus disiapkan UPS. Nian aku bakal mati. Kita jangan jadi pembohong. Kalau harus keluar biaya, harus seimbang antara biaya kos dan manfaat yang dihasilkan. Kalau beli laptop, pengennya yang paling mahal, yang speknya yang paling tinggi. Supaya apa? Supaya proyek nilainya besar. Kenapa? Karena kalau saya beli, saya Pro-nya, nanti ada 10% masuk ke saya. Jadi kalau saya bisa minta laptop harga 100 juta, maka saya dapat 10%, 10 juta. Kalau saya beli laptopnya cuma laptop yang 5 juta, yang murah, 10% berarti cuma 500.000. Padahal laptop yang dibeli itu cuma dipakai untuk ngetik. Jadi kalau untuk ngetik saja, kan nggak perlu yang canggih, yang mahal. Nah, itu yang namanya menyeimbangkan antara cost dengan benefit. Kalau memang dibutuhkan, memang diperlukan laptop yang canggih, yang harganya mahal, ya silahkan. Sepanjang itu memang sebuah keperluan. Ini saya bilang, jangan jadi pembohong kita. Karena seringkali orang IT itu pembohong. Kenapa? Nah, orang keuangan kan nggak ngerti tentang teknologi. Tipu aja. Ada ujung-ujungnya cuma dipakai untuk Microsoft Word, ngetik surat aja. Kalau ngetik surat kan laptop yang murah juga bisa. Iya. Tapi ada resiko kebocoran dana di sana. Ini nanti akan ada tujuan-tujuan perusahaan di 02 sama 06 yang ingin dicapai, itu diselaraskan dengan tujuan yang penyelarasan, yaitu AG 02 sama 0. Ya, contohnya bisa terlihat di sini. Nah, bagaimana melaksanakan perintah APO 12? Kan perintahnya tadi adalah lakukan manajemen risiko. Pelaksanaannya diuraikan jadi APO 1201. Apa? Collect data. Rajin-rajin ngumpulin data. Bagaimana cara ngumpulkan data? Lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau cuma melakukan 1 dan 2, Anda di level 2 kemampuan Anda. Kalau bisa melakukan 1, 2, 3, 4, berarti Anda di level 3. Dan seterusnya. Tapi baru melakukan collect data. Mengumpulkan data. Karena data itulah yang akan menunjukkan resiko kita nanti. Maka rajin-rajin mengumpulkan data. Yang kedua, setelah melakukan collect data, perintah yang berikut prakteknya apa? Lakukan analisa. Analisa resiko. Ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Bagaimana cara mengumpulkan data untuk tujuan managing resiko. Bagaimana melakukan analisa resiko sesuai perintah dari OB. Ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5.
dan seterusnya ya. Ada APO 1203. Kita memaintain, memelihara profil risiko. Semester ini ada manajemen proyek ya? Belum ada, Pak. Bu Tere yang ngajar? Manpro, Oh manajemen iya, proyek. Bu Tiri, Pak. Nah, nanti dalam manajemen proyek itu juga ada sub bagian tentang memanajemeni resiko dalam proyek. Karena saya kalau di Unsri juga ngajar mata kuliah manajemen proyek. Ya. Jadi proyek itu bisa saja gagal. Itu resiko terbesar dari sebuah proyek. Duitnya habis, barangnya tidak jadi. Kalau bikin software tuh banyak yang seperti itu. Ya. Itu yang paling parah itu, duit habis, barangnya tidak jadi apa-apa. Ada juga yang duitnya habis, barangnya jadi, tapi gunanya. Ya, berapa banyak software dibuat, jadi softwarenya, tapi jadi tidak ada gunanya. Ya, contohnya IKTP tadi. Iya. Contohnya IKTP itu risiko terbesar, duitnya habis, proyeknya sudah selesai, tapi hasilnya zero, nol besar. Iya. Kita bisa memaintain, memelihara profil resiko. Jadi resiko itu mungkin berubah, maka perlu pemeliharaan. Sekarang dia dianggap resiko, mungkin pada suatu waktu dia nggak jadi resiko lagi. Tapi sebaliknya, sesuatu yang semula dianggap bukan resiko, bisa jadi resiko. Kamu keluar rumah, kamu lihat ada cowok, kayaknya kayak preman, misalnya. Terus kamu bilang, oh nih, bisa diganggu atau kena palak nih. Kita bilang mungkin kita takut sama kita khawatir awalnya. Kita bilang dia resiko. Tapi setelah berjalan waktu, kita kenalan, ternyata orangnya baik, oke, dia preman. Tapi karena kita kenal, dia tidak ganggu kita. Kadang-kadang perlu berkawan sama preman. Karena dia nggak ganggu kita, maka dia bukan lagi sebuah resiko bagi kita. Maka kita bisa ubah. Ya, kita memaintain profil resiko kita. Yang semula kita bilang ini orang bahaya, tapi selanjutnya sudah tidak bahaya lagi. Nah, begitu juga di IT. Ya. Dulu, nyebar-nyebarkan fotokopi KTP itu bahaya nggak? Dulu. Enggak. Sekarang, hati-hati nyebarkan fotokopi KTP. Apalagi minta foto pakai KTP di foto selfie gitu. Itu bisa dipakai untuk pinjaman online nanti. Orang lain dapat duitnya, kamu yang ditagih. Nah, itu data itu. Iya, benar. Jadi resiko itu bisa berubah, maka resiko juga perlu di-maintain atau dipelihara, diupdate. Bagaimana cara mengupdate-nya? Ya, lihat tadi di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang berikutnya adalah APO 1204. Articulate risk. Risiko itu articulate itu secara harfiah, mana kata articulate itu diucapkan. Tapi maksudnya bukan dibacakan, diucapkan, bukan maksudnya. Dibuat statement-nya. Dinyatakan, dibuat pernyataannya. Supaya apa? Supaya bisa dikomunikasikan. Tadi misalnya saya tahu ada orang yang barangkali membahayakan kamu. Ada preman lah yang berdiri di depan rumah kamu misalnya. Saya kenal dia, saya tahu dia misalnya. Tapi saya nggak ngomong. Saya nggak ngomong ke kamu, Tris. Maka kamu nggak pernah tahu kalau itu adalah sebuah bahaya.
Iya. Maka perlu saya sampaikan, jadi kalau kita tahu ada yang menjadi suspek, ada yang menjadi kecurigaan kita bahwa itu bisa menjadi sebuah resiko, maka itu harus disampaikan, dikomunikasikan. Ya. Memang kalau kita kamu masukkan arti kata articulate itu artinya diucapkan. Ya. Tapi bukan masalah diucapkan, tapi artinya dibuat statementnya, dibuat pernyataannya. Supaya apa? Semua orang tahu itu bahaya. Ya. Ada gempa. Terus kita ngomong pakai bisik-bisik atau ngomong dalam hati, gempa, gempa, gempa. Ya, orang lain nggak tahu. Teriakkan Iya. gempa itu. Ya. Mm-mm. Sama dengan coba kalau kita tidur misalnya, bangun tidur, tahu nih, mata kita buka sedikit, tahu ada maling masuk rumah. Mm-mm. Harusnya teriak kuat-kuatkan, maling. Iya. Ya, siapa yang tahu? Jadi kalau ada resiko, ada bahaya, itu harus diucapkan. Nah, harus dibuat pernyataannya. Ya, bicara seperti itu. Intinya itu. Bagaimana cara melakukannya? Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Laksanakan. Kalau Anda laksanakan 1, 2, 3, 4, Anda di level 3. Kalau bisa sampai 5 melaksanakannya, berarti sudah punya kemampuan sampai level 4. 4. Mm-mm. Ini level-level ini untuk evaluasi ya. Ini untuk evaluasi. Nanti kalau mau bikin skripsi, tertarik bidang resiko, jadi ada perusahaan atau organisasi, kita evaluasi resikonya. Tingkat kematangan resikonya bagaimana? Nah, tentunya kalau levelnya lebih tinggi, berarti di situ lebih matang kemampuan penanganan resikonya. Nanti akan ada hubungan dengan audit IT. Ya. Kemampuan mengaudit atau memeriksa IT resikonya seperti apa. Ya, selanjutnya masih tentang praktek manajemen untuk resiko APO 1206, bagaimana cara memberi respon terhadap resiko. Respon itu artinya apa? Resiko bukan sesuatu yang diharapkan terjadi. Sorry, ini ada 5 dulu ya atasnya ya. Tempat saya tadi. Iya. Ya, 1205 mendefinisikan manajemen action. Nah, tindakan kita terhadap resiko sebagaimana? Ya, tindakannya. Ya. Ini nyambung dengan respon kepada resiko. Jadi sekali lagi, resiko itu bukan sesuatu yang diharapkan untuk terjadi. Sekalipun dari awal kita definisikan, kita tentukan, kita buat statement-nya tadi yang articulate tadi, bukan berarti kita berharap, kita doakan itu supaya terjadi, tidak. Kita tidak ingin itu terjadi. Namun ketika memang betul-betul terjadi, kita siap. Kita siap. Tadi contohnya. Kebetulan kita di Palembang ini bukan tempat yang ada resiko gempa, bukan tempat yang ada resiko tsunami. Ya. Orang Padang, orang Bengkulu, orang di Jepang yang sering mengalami gempa, diiringi dengan tsunami, seperti di Aceh. Nah, mereka harus tahu ada resiko kemungkinan terjadi gempa, ada resiko kemungkinan terjadi tsunami. Apakah mereka berdoa supaya itu terjadi? Tentunya tidak. Namun, jika sampai terjadi, action apa yang harus dilakukan, respon apa yang harus dilakukan. Nah, inilah isi 1205 dan 1206. Seandainya betul-betul terjadi apa yang kita anggap sebuah resiko, maka bagaimana tindakan kita untuk menghadapi. Itu yang disebut dengan risk management action portfolio dengan respon to risk. Respon terhadap
Risiko. Apa hal-hal yang harus dilakukan? Untuk yang nomor 5 ada 1, 2, 3. Untuk nomor 6 ada 1, 2, 3, 4. Ya, silakan Ibu. Ya, sehingga terakhir kita bisa lihat untuk manajemen resiko, ini ya, ada 6 hal yang menjadi amanah dari APO 12. Ya, di COVID mengamanahkan kepada pihak manajemen agar lakukan kolek data. 2, analisalah data. 3, peliharalah profil resiko yang mungkin terjadi. 4, buat statement resikonya. 5, definisikan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi resiko. Dan keempat, bagaimana merespon terhadap sebuah resiko yang terjadi. Ini tugas siapa? Nah, ini terjabar di sini. Ingat, A berarti accountable. Accountable itu pihak yang menanggung. R adalah yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi yang menanggung itu artinya apa? Kalau itu nggak terlaksana, dia yang kena marah, nah, gitu loh. Tapi yang melaksanakan ada yang R. Nah, ya. Yang kosong berarti itu bukan tugas tanggung jawabnya. Ya, selanjutnya saya pikir itu rincian seperti tadi. Untuk setiap praktek manajemen risiko di sini, ya, mulai dari APO 1201 sampai APO 1206, tiap praktek membutuhkan dokumen untuk inputnya. Ini dokumen. Ya, nanti dari dokumen input itu dilaksanakan proses prakteknya ini, maka akan menghasilkan outputnya ini. Ya. Jadi, pakai dokumen APO 0202, maka kita bisa mengumpulkan data untuk dapat apa? Untuk mendapatkan gap sama risiko-risiko yang berhubungan dengan kemampuan existing kita. Nah, nanti kita bisa berproses, itu kita menghasilkan hal-hal yang menjadi isu-isu yang berkaitan dengan yang namanya resiko yang bakal kita hadapi. Nah, itu nanti terdokumentasi pada dokumen yang namanya APO 01, APO 0202, dan EDM 0301, dan seterusnya. Ya, ini cara baca tabel ini, ya, cara bacanya. Jadi untuk melaksanakan ini, kolom 11 ini, dan kolom sini, kita butuh input ini. Proses pelaksanaan praktek ini akan menghasilkan output. Mulai dari 1, 2, 3, 4, ya, 5, dan 6. Selanjutnya, ada tabel yang menunjukkan untuk dapat menjalankan fungsi manajemen risiko. Pelaksananya, orangnya, siapa, dan butuh skill dan kompetensi. Ya, harus punya kemampuan business risk management, information assurance, risk management. Dari mana ilmu ini bisa didapat, skill ini bisa didapat? Ini. Detailnya ada di sini. Begitu juga kebijakan dan aturan-aturan yang berlaku bagi para pelaksana ini.
dia ada aturan kebijakan yang relevan, itu peraturan apa, ini dijelaskan di deskripsi sini. Ada peraturan lain yang berhubungan, yang bisa jadi petunjuk. Nah, ini ada guide. Sehingga ketika seseorang mau menjadi seorang auditor, IT auditor, ya, dia harus punya kemampuan seperti tadi, skill sama kompetensi. Dia juga harus punya kebiasaan, yaitu budaya, etika, dan perilaku. Yang bagaimana ada dijelaskan. IT auditor itu sebuah pekerjaan yang bisa memberi gaji besar. Ya. Kalau anak SI Unsri, ini saya bilang ya, anak SI Unsri, dalam kurikulum yang dibuat di Unsri, kita sudah jelas-jelas mengatakan bahwa alumni sistem informasi Unsri adalah sarjana yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang auditor. Saya nggak tahu kalau di Satyakirti, ya, apakah mulai dari dekan dan dosen-dosen sama kaprodinya sudah mengarahkan ke sana. Nah, karena tentunya itu ada kaitan dengan kurikulum dan silabus, serta proses belajar mengajar dan kemampuan dosen dalam mengajar. Jadi, apakah itu menjadi target lulusan alumni Satyakirti, jurusan sistem informasi adalah sarjana yang memiliki kemampuan sebagai IT auditor, yaitu sarjana komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan yang namanya manajemen. Ini kan ada namanya information risk assessment. Dia punya kemampuan memeriksa, mengaudit. Kalau Anda punya kemampuan ini, Anda punya sertifikasi ini, ada sertifikatnya ya, Anda lulus ujian dan bisa dapat sertifikatnya, itu dipakai untuk melamar kerja, itu bisa dengan gaji yang tinggi. Ya. Selebihnya tentang layanan dan infrastruktur serta aplikasi kan, tentunya ini akan diterapkan dalam manajemen dan sebagainya. Ya. Ini sebuah khusus, ya, silakan dipelajari, memahami apa yang dimaksud dengan risk management. Ya, tapi tentunya ini hanya sebuah yang nantinya akan kita dalami setelah kita masuk ke materi rinci untuk mata kuliah risk management. Ya, sekedar untuk kan bisa dilihat ya, dan termasuk tadi saya katakan sedikit tambahan, sebenarnya materi utama saya hanya dua tadi, yaitu enterprise arsitektur pada APO 03 dan APO 12 yaitu manajemen risiko. Nah, tapi persoalannya manajemen risiko selalu ada hubungan dengan keamanan. Ya, kebetulan kamu kan ada mata kuliah keamanan juga kan semester ini. Iya. Nah, saya tambahkan sedikit, silakan dibaca ya. Jadi manajemen keamanan itu bagian yang juga menjadi amanah dari COVID untuk diselaraskan, direncanakan, dan ditata. Artinya, kalau bahasa Palembangnya, baca anak sebasing-basing. Betul-betul harus penyelarasan. Dikelola betul. Diatur sedemikian rupa. Bayangkan kalau security tidak ada penyelarasan. Ya, itu seperti rumah Abu Nawas. Nah, pintunya digembok rapat, jendela terbuka. Itu rumah Abu Nawas. Ngapa? Yang jago pintunya tertib, yang jago jendela tidak tertib. Nah, bayangkan seandainya kampus itu, ya, kampus itu, depan pintu gerbang dikunci rapat, di belakang bolong. Berarti
satpam yang jago depan sama satpam yang jago belakang tidak kompak. Iya. Nah, jadi security juga harus ada penyelarasan. Apalagi aplikasi kita itu sambung menyambung. Jangan sampai ada aplikasi yang security-nya tinggi. Untuk akses ke aplikasi itu harus login, harus register. Pokoknya harus pakai sidik jari. Pokoknya lengkap lah. Secure, betul, aman. Tapi masalahnya servernya misalnya kabelnya nyambung ke tempat yang lain yang sewaktu-waktu bisa dengan mudah dicabut orang. Ya apa artinya aplikasi tadi sebegitu ketatnya kalau ujung-ujungnya dengan mudah bisa dikoneksi dari tempat yang lain. Ya, kita mau akses aplikasi. Untuk masuk aplikasi harus macam-macam ini itu security-nya. Minta PIN lah, minta apa. Tapi hard disk-nya itu bisa dicolok dengan USB dari mana gitu. Iya. Sama aja, ya. Makanya perlu ada penyelarasan. Perlu direncanakan planning dengan baik dan perlu ada penanganan. Untuk itu silakan baca seperti saya menjelaskan tadi. Saya tidak akan mendetailkan tentang security, karena saya nggak ngajar security. Tapi untuk menambah pemahaman kamu tentang materi kuliah security di dosen lain. Definisi security itu apa, tujuan kenapa harus ada tata kelola tentang security, ya, apa hubungannya dengan tujuan organisasi, di mana dia diselaraskan, ya, kemudian untuk melaksanakan perintah mengelola security itu, apa saja praktek-prakteknya. Nah, ini ada 1301. Ya. Tanya ini. Kemudian ada 1302. Ya, apa aja kegiatannya. Ya, 1302 sambungannya 1303. Ya, ya ada 3. 01, 1302, 1303. Mana 1301 itu ada hubungan dengan APO 02. Ya harus selaras. Ya harus, nggak bisa 1301 berdiri sendiri, APO 0201 jalan sendiri. Saja digandingkan di sini. Nah, ini penanggung jawabnya. Apa yang menjadi R berarti dia pelaksananya, penanggung jawab. A berarti penanggungnya. Penanggung itu artinya apa? Kalau itu ada masalah, dia yang menanggung. Dicari polisi. Itu begitu gampangnya. Yang bakal menanggung resikonya. Ya. Ya, saya pikir itu ya. Selebihnya sama tadi, bahwa untuk praktek ini ada input yang dibutuhkan, output dari praktek itu menghasilkan apa. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, Tris? Cukup, Pak. Ya, oke. Saya pikir kalau cukup, waktunya berakhir jam 20. Nanti bahan kuliah maupun teman akan posting di Edmodo ya. Edmodo kita gunakan sebagai learning kita. Kasih tahu Nova, sudah saya approve untuk masuk ke Edmodo-nya. Ya. Silakan dia download bahan kuliah dan silakan dia nonton materi kuliah juga yang ada di yang saya upload ke YouTube. Ya, oke, saya pikir itu materi kita hari ini, dan insya Allah mulai minggu depan kita sudah masuk materi masing-masing. Ya. EA-nya sendiri, risk management-nya sendiri. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.